Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu ke-14 setelah Trinitatis, tanggal 5 September tahun 2021, diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 35, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai khotbah minggu ke-14 setelah Trinitatis di tanggal 5 September tahun 2021. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah minggu kita adalah kuatkanlah hatimu, jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya saudara sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh sukacita hingga saat ini. Jika ada sekiranya yang sakit atau yang sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kesembuhan bagi yang sakit dan pemulihan serta kekuatan bagi saudara yang sedang bergumul dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih, ada begitu banyak sifat kodrati manusia yang tidak dapat kita sembunyikan. Di antaranya merasa lapar dan haus, merasa penuh sukacita, merasa sedih, ketakutan, dan masih ada beberapa hal yang lain. Itu semua kita miliki. Dan salah satu dari antara hal tersebut yang kita singgung lewat penjabaran khotbah di minggu ini adalah mengenai rasa takut. Rasa takut sudah kita miliki sejak kita terlahir di tengah dunia ini. Terbukti lewat tangisan seorang bayi ketika ia terlahir ke tengah dunia ini. Hal itu menunjukkan ketakutannya di tengah-tengah dunia yang fana ini. Dan rasa takut itu berlangsung hingga kita dewasa, bahkan sampai kita tua. Naluri manusia sering membuatnya merasa takut. Contohnya seorang anak kecil yang takut dengan kegelapan, takut dengan suara hujan yang deras, takut dengan suara petir. Atau bahkan ada saja orang-orang yang takut keluar dari rumah, takut ke pasar, takut dengan orang lain, takut ke sekolah, dan takut akan hal-hal yang lainnya. Menurut ahli psikologi, sebenarnya rasa takut itu hal yang wajar.
bahkan juga penting, sebab dengan adanya rasa takut, kita dapat lebih waspada. Misalnya, ketika takut dengan ketinggian, maka kita akan menghindari ketinggian. Ketika kita takut jatuh, maka kita akan lebih hati-hati berjalan. Ketika kita merasa takut terpapar dengan virus corona, maka kita akan mengikuti protokol kesehatan. Artinya, rasa takut itu masih dipandang wajar jika dalam ambang batas yang normal. Namun rasa takut itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik jika disikapi terlalu berlebihan. Sebab ada saja orang yang berperilaku sedikit-sedikit takut. Mau makan atau meminum juga takut. Mau berjalan juga takut. Mau tidur juga takut. Mau kemana-mana juga takut. Semuanya serba takut. Mungkin kondisi jiwanya sudah terganggu, sehingga ia selalu dilingkupi dengan rasa takut. Mungkin ada trauma dalam hidupnya yang membuat dia selalu takut dalam hidupnya. Tentu ini semua harus kita hindari. Jangan sampai rasa takut itu membuat kita kehilangan damai sejahtera yang daripada Allah di dalam hidup ini. Tetapi kendalikanlah rasa takutmu itu dengan berserah kepada Tuhan. Takut akan kuasa dunia ini tidak ada gunanya. Namun takut akan Tuhan adalah sungguh-sungguh sesuatu yang sangat bermakna. Sebab dengan takut akan Tuhan, kita akan beroleh hikmat, beroleh pengertian, dan tentunya beroleh penyertaan sukacita dan damai sejahtera Allah. Saudara yang terkasih, terkait dengan tema ibadah minggu kita, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Mengenai rasa takut ini ada sebuah ilustrasi yang dapat kita renungkan bersama. Demikian kisahnya. Di suatu waktu ada seorang pria tua yang hendak berangkat ke Jakarta dari Medan dengan naik pesawat. Setelah tiba waktunya, maka pria itu masuk ke pesawat dan duduk di tempat yang telah disediakan. Tepat pada saat itu, duduk seorang pria yang jauh lebih muda darinya, tinggi besar dan gagah. Singkat cerita, setelah pesawat itu take off, si bapak tua itu duduk dengan santai, menikmati suasana penerbangan itu. Namun, beberapa saat kemudian, dia menjadi sangat gusar, karena dia melihat pria yang di sampingnya itu duduk dengan gelisah. Ia kelihatannya sangat ketakutan. Akhirnya si bapak itu menegur pria muda itu dan berkata demikian, "Ada apa, nak? Sepertinya kamu sedang dalam keadaan takut. Apa yang membuatmu merasa ketakutan sekali? Apakah baru kali ini kamu naik pesawat?" Kemudian pria muda itu menjawabnya, "Ya benar, Pak, saya sangat ketakutan. Tapi bukan karena baru kali ini saya naik pesawat, sebab saya sudah terbiasa naik pesawat. Bahkan hari-hari saya juga selalu dalam pesawat." Lalu si bapak itu berkata demikian, "Loh, kalau begitu kenapa mesti takut sekali? Janganlah takut. Tidak ada gunanya takut. Tapi ngomong-ngomong, kamu tadi bilang sehari-hari kamu selalu dalam pesawat. Memangnya pekerjaanmu apa?" Lalu pria muda itu berkata, "Pak, pekerjaan saya adalah seorang pilot." Lalu mendengar itu, si bapak yang tua itu terkejut dan berkata, "Loh, kok bisa seorang pilot takut naik pesawat? Padahal saya sangat jarang naik pesawat, namun tidak takut sepertimu." Tapi mungkin dapat dimaklumi juga, sama seperti sopir. Biasanya kebanyakan sopir tidak nyaman kalau dia menjadi penumpang. Mungkin kamu juga seperti itu. Sebagai pilot mungkin merasa demikian. Lalu pria muda itu berkata, "Bukan karena itu, Pak." Kemudian
Si bapak yang tua itu semakin penasaran dan kembali bertanya. Dia berkata demikian, "Lalu karena apa kamu takut? Apa ada sesuatu yang rusak di pesawat ini?" Kemudian pria muda itu menjawab, "Tidak ada yang rusak, tidak ada yang salah dengan pesawat ini. Pesawat ini layak terbang." Lalu bapak yang tua itu pun semakin penasaran. Dia terus bertanya, "Lalu karena apa kamu takut? Apa karena kamu tidak kenal dengan pilotnya sehingga kamu menjadi takut?" Lalu sang pria yang muda itu berkata, "Nah, itu dia masalahnya. Justru karena saya kenal baik dengan pilot ini yang sedang membawa pesawat ini, itu yang membuat saya takut. Dia itu nasibnya mujur, sampai sekarang masih hidup. Padahal dari semua penerbangannya, tak satu pun ada yang pernah selamat. Semuanya jatuh." Lalu dengan spontan bapak tua itu langsung berkata, "Waduh, kok dari tadi kamu nggak bilang apa-apa? Seandainya saya tahu, saya pasti tidak akan mau naik pesawat ini. Lah kalau gini ceritanya, ya saya pun juga takut." Akhirnya bapak tua itu pun merasa sangat takut, sama seperti dengan pria muda yang tadi. Dalam rasa takut mereka berdua, akhirnya mereka berdoa dan berdoa memohon perlindungan Tuhan. Dan memang pada akhirnya mereka selamat. Pesawat itu pun mendarat dengan aman di bandara. Saudara yang terkasih, kisah itu mewakili apa yang sering kita rasakan dalam hidup ini. Oleh karena rasa takut yang berlebihan, akhirnya rasa takut itu mengganggu kenyamanan dalam hidup ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan lewat khotbah minggu ini mengisahkan bagaimana bangsa Yehuda yang dilingkupi rasa takut yang amat sangat oleh karena keberadaan bangsa-bangsa di sekitarnya, seperti bangsa Asyur yang mulai mengancam mereka. Dalam rasa takut itu, mereka justru mendekatkan diri mereka kepada bangsa Mesir yang mereka anggap dapat melindungi mereka. Ternyata hal itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan, di mana seharusnya bangsa Yehuda harus mengandalkan kekuatan Allah, namun justru mereka mengandalkan kekuatan manusia. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Babel mengalahkan semua bangsa-bangsa dan juga termasuk menawan bangsa Yehuda dan membawa mereka ke pembuangan Babel selama 70 tahun. Saudara yang terkasih, firman ini merupakan nubuatan Nabi Yesaya. Sebagaimana arti nama Yesaya, Allah adalah keselamatan. Demikian halnya dengan berita yang ia sampaikan bahwa Allah sebagai sumber keselamatan datang menyelamatkan bangsa itu dari kondisi keterpurukan yang mereka alami. Tuhan datang memulihkan kehidupan mereka. Tuhan secara langsung hadir sebagai Mesias atas umat yang berada dalam pembuangan. Dalam pasal 35 ini digambarkan bagaimana rasa takut bangsa Yehuda yang diibaratkan seperti padang gurun dan padang kering dan padang belantara, tangan yang lemah lesu dan lutut yang goyah. Semuanya itu menggambarkan kelemahan, ketakutan yang begitu luar biasa. Mereka sama sekali telah kehabisan akal dan kehilangan pengharapan. Ternyata apa yang telah mereka lakukan dengan berharap pada kekuatan manusia sama sekali tidak ada gunanya. Namun lewat firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bangsa Yehuda yang tawar hati itu, yang dilingkupi oleh rasa takut itu, dikuatkan lewat firman Tuhan yang berkata, "Kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu." Perkataan Nabi Yesaya yang mengatakan, "Kuatkanlah hati dan janganlah takut," sungguh menjadi penyemangat yang baru
bagi mereka, agar mereka sungguh-sungguh yakin akan kuasa penyertaan Tuhan yang sungguh nyata. Saudara yang terkasih, sama halnya seperti bangsa Yehuda yang mengalami ketakutan, demikianlah halnya dengan kita yang sering dikuasai oleh rasa takut, terlebih di situasi pandemi saat ini. Selain itu, saat ini ada begitu banyak orang yang oleh karena kemalangan, sakit, penyakit, dan kemiskinan merasakan ketakutan yang luar biasa dalam menjalani hidupnya. Mereka ada yang khawatir dan takut akan apa yang akan mereka makan, akan apa yang selanjutnya dapat mereka kerjakan, mungkin karena sudah di PHK dari tempat pekerjaannya. Di antara mereka ada juga yang takut tidak akan mampu menyekolahkan anak-anaknya. Yang miskin merasa takut akan apa yang dapat mereka makan, akan apa yang dapat mereka minum, dan segala yang mereka butuhkan. Sedangkan yang kaya takut dengan keberadaan hartanya yang berlimpah, yang sewaktu-waktu dapat dirampok oleh penjahat. Semuanya dalam keadaan takut. Namun, lewat firman Tuhan saat ini, kita diingatkan agar senantiasa percaya dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Allah Israel. Mari saudara sekalian, serahkan segala beban hidupmu, keluh kesahmu, semua rasa takutmu hanya kepada Tuhan saja. Jangan biarkan rasa takutmu membuatmu semakin takut, membuatmu semakin terpuruk. Namun ketahuilah bahwa sesungguhnya ketakutan yang paling berbahaya ialah ketakutan yang membuat jiwa kita merasa takut dengan apa yang tak perlu kita takuti. Artinya ketakutan yang menakut-nakuti kita, yang merusak jiwa dan pikiran kita. Mari buang semuanya itu dengan berharap hanya kepada Tuhan saja. Ingat apa yang dikatakan dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang terkasih, nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tidak hanya sebatas firman yang berkata, janganlah takut. Namun firman itu dibarengi dengan bukti bagaimana Allah menyatakan kuasanya lewat pemeliharaannya atas umat kepunyaannya dengan memberikan perubahan yang total, sempurna, seutuhnya. Mereka yang dulunya menderita, yang tak dapat melihat, yang tak dapat mendengar akan segala kebaikan, keadilan, dan berita sukacita, dan pada akhirnya mereka dapat melihat, dapat merasakan, dapat mendengarnya. Mereka yang tawar hati, yang khawatir dalam hidup ini akan melompat ke gerangan. Pertolongan Tuhan akan datang sungguh nyata dan tepat pada waktunya, dan tak seorang pun yang dapat menghentikannya. Tuhan memberikan kesegaran seperti air yang mancar dalam jiwa setiap umatnya. Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang sempurna, ibarat jalan tol yang tak ada hambatan. Demikian berkat dan penyertaan Tuhan akan melimpahi kehidupan orang yang percaya. Oleh karena itu, seluruh umat dipanggil untuk berharap hanya kepada pertolongan Tuhan saja, bukan kepada dunia ini. Saudara yang terkasih, penyingkapan yang sempurna sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya telah terwujud lewat kelepasan bangsa Yehuda dari Babel, dan terlebih lagi dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah mata air yang memancar dalam hati dan dalam kehidupan kita yang tandus. Pancaran air kehidupan itu telah menyegarkan jiwa kita. Tuhan Yesuslah yang menjadi jalan satu-satunya untuk beroleh kehidupan yang kekal. Lewat Dia sajalah kita beroleh kekuatan dan keberanian menjalani hidup ini. Tuhan Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima panggilan Allah untuk datang kepadanya, menyerahkan segala khawatir dan kesedihan dan segala ketakutan kita hanya kepadanya. Yakinlah, orang-orang percaya
akan kembali ke Sion dengan bersorak-sorai, penuh sukacita, penuh kegirangan dalam kehidupannya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Demikian apa yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oleh karena itu saudara yang terkasih, kuatkanlah hatimu dan janganlah takut. Yakin dan percayalah Tuhan Allah Bapa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, tuntun dan sertailah kami di dalam kehidupan ini untuk menjalaninya dengan penuh sukacita, dengan rasa keyakinan yang penuh bahwa Allah selalu menyertai kami. Engkau menguatkan kami dan melepaskan kami dari segala ketakutan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.